Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbicara mengenai pembina ideal. Di sini kita akan membahas definisi, karakteristik, dan juga peran dari pembina. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai pengertian pembina ideal. Pembina ideal adalah individu yang mampu menginspirasi, memotivasi, serta mengarahkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang positif. Pembina ideal tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan yang lain dan tidak bukan adalah sebagai fasilitator yang mampu membimbing peserta didiknya agar berkembang secara holistik, baik secara akademik, karakter, maupun sosial. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik pembina ideal. Nah, yang pertama adalah kompetensi profesional. Pembina ideal harus memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai terkait dengan misalnya materi atau bidang yang ia bina. Nah, penugasan materi yang baik akan membuat pembina lebih percaya diri dalam memberikan arahan dan juga pelatihan. Nah, yang kedua yaitu berwawasan luas. Pembina yang ideal memiliki pengetahuan yang sangat luas, tidak hanya dalam bidang yang ia ajar, tapi juga dalam hal-hal lain yang mendukung perkembangan peserta didik. Pembina harus selalu mengupgrade diri dengan informasi terbaru yang relevan. Nah, yang ketiga adalah kemampuan komunikasi yang baik. Pembina itu harus dan juga mampu menyampaikan ide, instruksi, dan juga arahan dengan cara yang jelas, mudah dimengerti, dan bersifat membangun. Komunikasi yang efektif juga berarti mampu mendengarkan dengan empati dan simpati dan juga memahami peserta didik. Yang keempat adalah teladan yang baik. Pembina ideal harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, etika, dan juga integritas. Apa yang dilakukan pembina akan menjadi panutan bagi peserta didik, sehingga penting untuk selalu menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima adalah kesabaran dan juga kepekaan. Pembina itu harus memahami dan juga menghadapi berbagai karakter dari peserta didik. Setiap individu itu memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pembina perlu sabar dan peka terhadap kebutuhan masing-masing individu. Nah, yang keenam adalah sebagai motivator yang handal. Pembina ideal harus mampu memberikan motivasi yang tepat bagi peserta didiknya agar mereka merasa tertantang untuk terus belajar dan juga berkembang. Ia harus menginspirasi peserta didik untuk mencapai potensi maksimal. Yang ketujuh adalah kreativitas dan juga inovasi. Pembina itu harus kreatif dalam menyampaikan materi dan dalam mencari solusi dari segala permasalahan yang mungkin dan akan muncul. Pembina ideal itu seringkali harus berpikir di luar kebiasaan untuk menarik minat peserta didik dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, yang kedelapan adalah harus selalu adil dan bijaksana. Pembina itu harus memperlakukan semua peserta didik dengan adil, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Pembina juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan yang berdampak pada perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran pembina ideal. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Pembina ideal harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok. Pembina itu harus menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik menemukan dan mengembangkan kemampuan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah pembina sebagai pengarah. Pembina itu bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan arahan yang jelas kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Dan yang ketiga adalah pembina sebagai pendorong kreativitas. Pembina yang ideal akan mendorong peserta didiknya untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dari permasalahan dengan cara yang inovatif. Ia harus menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide-ide baru tanpa rasa takut akan kesalahan. Nah, yang keempat adalah pembina sebagai teladan. Pembina tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan juga kerjasama. Pembina ideal harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang kelima adalah sebagai penghubung antara orang tua dan peserta didik. Pembina itu harus bisa berperan sebagai jembatan antara orang tua dan juga peserta didik. Nah, untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga kerjasama yang baik untuk perkembangan peserta didik yang optimal. Nah, yang keenam adalah sebagai pembentuk karakter. Selain menyampaikan materi pelajaran, pembina ideal juga berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk membangun moral, etika, dan kepercayaan diri mereka. Nah, yang ketujuh adalah sebagai elevator. Pembina juga harus melakukan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada hasil akademis, tetapi juga pada sikap dan kemampuan sosial yang mereka kembangkan selama proses pembinaan. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai pembina ideal. Nah, salah katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.